Itu tadi kita lihat tidak ada P dan N-nya. Jadi Thank you Mediatek. Sukses selalu. Oke. Halo rekan-rekan bengkel kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Kita akan membahas kasus yang cukup menarik dan kita sudah sempat bikin video serupa untuk kasus mobil yang ini, dan cuma ada sedikit perbedaan antara video sebelumnya dengan video yang pertama. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke tentang pembahasan kita kali ini. Oke. Kali ini kita akan membahas mobil Nissan X-Trail T31 ataupun T32, di mana terdapat indikator P ataupun N di instrumen cluster itu yang tiba-tiba menghilang setelah dilakukan proses servis transmisi atau overhaul transmisi, seperti itu. Dan video yang sebelumnya kita juga pernah bikin untuk kasus yang sama. Cuma bedanya, kalau di video sebelumnya kita melakukan penggantian kontrol modul transmisi. Jadi kita melakukan backup dari kontrol modul yang lama, kemudian kita masukkan IP karakteristiknya ke modul yang baru. Untuk yang kasus ini kita tidak melakukan penggantian transmisi atau modul transmisi. Sehingga video ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan yang masuk ke kolom komentar di video sebelumnya yang menanyakan bagaimana jika tidak melakukan penggantian modul seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, pertama, gejala apa yang muncul dan dirasakan? Yang pertama adalah indikator P dan N yang hilang dari instrumen cluster. Di sini ada lokasi indikatornya, ada P dan N itu hilang. Namun R, D itu semua ada, seperti itu. Kemudian ketika kita idle, contoh ini idle-nya di bawah 1000 rpm, kemudian kita lakukan perpindahan gigi dari P ke R ke N, D, itu ada perpindahan gigi yang tidak smooth, walaupun mobil tidak jalan, seperti itu. Atau rekan-rekan bengkel biasa sebutnya perpindahannya jedak-jeduk, gitu. Dan ini ada juga video Posisi P. Nah, ini posisi P. Ini kita tarik L. Ini ada indikatornya. Mau. Artinya ada. Nah, N-nya strip P sama P-nya juga sama, N strip P. Nah, kalau di D mau D. Nah, jadi di posisi N dan P-nya itu tidak bisa ini. Nah, itu tadi kita lihat tidak ada P dan N-nya. Jadi seperti kayak di posisi P dan N-nya itu di ECU atau instrumen cluster ataupun ECU TCM itu tidak bisa mengidentifikasi apakah ini posisinya lagi P ataupun N, seperti itu. Oke, nah berikutnya apa yang kita lakukan? Oke, pertama saya terlebih dahulu melakukan pengecekan errornya atau DTC-nya. Di sini kita bisa lihat terjadi error di dua kontrol modul transmisi. Yang pertama ada dua error, yaitu error pertama TM range sensor A, kemudian error yang kedua pressure control solenoid valve G. Ada juga yang di fault BCM body control module, yaitu error yang berhubungan dengan part neutral position PNP clutch switch. Sebelum saya analisa lebih lanjut, saya minta tolong untuk tim bengkel ataupun rekan kita untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena di sini kita coba clear tapi status errornya itu permanen. Jadi saya minta melakukan pengecekan sensor-sensor yang disebutkan, apakah pertama sensornya bagus, kemudian koneksinya itu atau koneksi kabelnya itu bagus atau tidak, seperti itu. Setelah dicek dan didapatkan semua kondisinya prima, tidak ada masalah, kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita masuk ke step perbaikan. Pertama kita masuk ke modul transmisi. Kemudian di sini kita masuk ke special function. Nah, di sini kita coba read IP karakteristik terlebih dahulu. Seperti di video sebelumnya,
kita melakukan read IP karakteristik, kita baca datanya, kemudian kita masukkan write di kontrol modul yang baru seperti itu. Untuk kasus ini karena tidak lakukan penggantian, kita pertama akan saya coba read dulu di kontrol modul yang sekarang kita pakai dan kita akan lakukan write di modul yang sama. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan dilakukan refresh bisa memperbaiki kinerja transmisi seperti itu. Nah, pertama kita read terlebih dahulu. Di sini ada informasi bahwa fungsi ini digunakan ketika melakukan penggantian TCM. Oke. Fungsi ini akan melakukan save IP karakteristik data dan yang tersimpan di TCM disimpan ke diagnostic tool. Kemudian kita klik start. Kemudian setelah itu kita datanya komplit, data sudah save di diagnostic tool dan kita bisa proses writing. Buat rekan-rekan, di proses ini semuanya via OBD, jadi tidak ada yang harus kita bongkar ataupun kita lepas ECU-nya ya, seperti itu. Jadi ECU TCM terpasang di konektornya dan di posisinya kita semuanya lewat OBD2 tanpa dibongkar. Oke, kemudian masuk ke step kedua, kita lakukan write. Nah, fungsi ini digunakan ketika melakukan penggantian TCM. Oke, fungsi write IP karakteristik data yang tersimpan di diagnostic tool dimasukkan ke TCM. Kita klik start. Nah, pertama kita masuk ke proses yang pertama nih. Ini opsi yang pertama. Kita write save data yang sudah kita simpan. Nah, kalau rekan-rekan lihat video sebelumnya, video tentang T32 juga, itu kita masuk di sini. Jadi kita read dari TCM yang lama, kemudian kita write ke TCM yang baru. Kita akan melakukan hal yang sama untuk tanpa penggantian kontrol modul. Kita akan lihat responnya seperti apa. Kita diminta untuk ignition on, engine off, posisi gearnya di P, confirm. Oke. Save record data, proceed with writing the stored data. Oke. Nah, kita coba masukkan data yang tadi kita simpan. Ternyata fungsi ini tidak support ataupun ada error. Nah, di sini ada kemungkinan pertama data yang kita tarik itu sudah hilang atau tidak sempurna seperti itu. Sehingga kita lakukan penggantian ketika kita melakukan writingnya tuh tidak gagal lah seperti itu. Atau ada kemungkinan yang kedua, ketika kita read dan kita write menggunakan IP karakteristik yang sama, maka si kontrol modul ini melakukan penolakan seperti itu. Nah, kita klik OK. Kita sekarang masuk ke cara manual seperti itu. Jadi kita klik input manually atau scan QR code. Jadi bisa ada dua cara. Kita masukkan manual IP karakteristiknya atau kita bisa lakukan scan QR code. Nah, di proses ini kita akan melakukan erase memory data. Jadi kita hapus dulu datanya karena kita akan menginput secara manual. Oke, maintain falling condition and touch OK. Pertama, vehicle stop atau mesinnya itu nggak jalan, engine-nya mati. Kemudian selektor levernya atau posisi transmisinya ada di R. Kemudian pedalnya jangan ditekan seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, eksekusinya sudah sukses, artinya kita sudah berhasil menghapus IP karakteristik di kontrol modul TCM. Kemudian kita lakukan step di bawah, yaitu kunci kontak off dan tunggu selama 10 detik. Oke, kita kunci kontak off, kemudian tunggu 10 detik. Kita klik OK, kemudian kita kembali ke on, kunci kontak on setelah kita menunggu 10 detik. Di sini kita diminta untuk engine tetap mati dan gearnya dipindahkan dari R ke P. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini adalah step untuk melakukan input manual atau scan QR. Jika rekan-rekan sudah punya data inputnya atau input manual IP karakteristik, rekan-rekan bisa tuliskan di sini IP karakteristiknya. Tapi jika rekan-rekan belum punya, maka bisa melakukan step yang kedua atau cara kedua, yaitu dengan scan QR code-nya.
dengan cara klik ini, klik tombol biru. Kebetulan kasusnya di sini menggunakan Masisys MS906, di mana di bagian belakang tablet itu terdapat kamera. Jadi kita tinggal klik di sini, maka akan langsung terhubung dengan kamera. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana kita mendapatkan scan QR code-nya? Saya coba buka di technical document dari Nissan. Terdapat 3 lokasi sebenarnya. Cuma ini saya masukkan 2 lokasi. Yang pertama adalah di dekat selektor atau transmisi range switch di sini. Dan yang ketiga di bodinya di CVT. Di case-nya CVT terdapat label seperti ini. Nah, oke, di kasus yang sekarang yang kita kerjakan, ini QR code-nya ada di posisi kedua, yang mungkin lebih tepatnya lebih gampang kita jangkau. Nah, di sini di dekat selektor switch. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita cari, kemudian kita lakukan scanning. Di posisi ini, karena posisinya agak rumit, pertama kali saya minta untuk customernya untuk foto pakai handphone dulu, karena agak susah kalau pakai tabletnya Masisys, karena posisinya kita tidak menurunkan transmisi. Jadi ini semua sudah terpasang, sudah terinstall, dan kita harus scan QR code di posisinya agak nyelempit. Di sini bisa kita lihat ada selang seperti itu. Nah, setelah difoto pakai handphone, kemudian baru handphonenya didekatkan ke tablet Masisys MS906 yang sudah kita aktifkan kamera dengan klik tombol biru tadi. Kemudian kita dekatkan seperti ini sampai dia bisa melakukan scanning. Seperti itu. Jika sudah berhasil, nanti dia akan seperti ini. Dia ada kotak-kotak hijau 4 di sini. Kemudian font plain text seperti itu akan keisi. Setelah itu dia akan otomatis masuk ke sini. Ya. Ini buat rekan-rekan yang mau melakukan input secara manual, rekan-rekan harus mengetahui ini nih, IP karakteristiknya. Dan itu biasanya bisa kita dapatkan dengan mengekstrak data yang dari sebelumnya. Nah, ini nih, data ini. Ini kita bisa ekstrak menggunakan dari Nissan ya, dari websitenya Nissan untuk mendapatkan total IP karakteristik seperti ini. Seperti itu. Atau paling gampangnya kita bisa langsung QR code aja. Oke, setelah dapat, kemudian kita klik OK. Karena statusnya sekarang complete, kemudian data writing complete success. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah perbaikan? Di sini pertama kita bisa langsung lihat indikator P dia langsung muncul. Seperti itu. Nah, kemudian rekan bimbingan kelas juga melakukan video setelah melakukan perbaikan. Kita bisa lihat. Saya coba besarkan sini. Nah, dia lakukan selection yang saya minta untuk melihat respon antara shift dengan range. Seperti itu. Oke, nanti sekarang udah ada semua. Nah, sudah ada semua shiftnya. N-nya sudah mau. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini P sudah mau. Display P sudah kembali muncul. Nih kita lihat posisi mesinnya nyala. D aja yang muncul, jadi P sama N-nya nggak muncul. Dan transmisi saat kita masukin P ke R ada hentakan. Sama di D juga ada hentakan. Mobil tetap jalan, cuman coba kurang responsif gitu. Yang diinfokan rekan bimbingan kelas, jadi mobil tetap jalan, cuma perpindahan giginya itu tidak smooth atau jedak-jeduk tadi seperti diinfokan di awal. RPM agak tinggi. Kemudian RPM-nya juga lebih tinggi. Seperti itu. Ini kita coba mau test drive. Oke. Thank you MediaTek. Sukses selalu. Oke, sekian video yang kita buat kali ini mengenai
cara penanganan ketika mobil Nissan X-Trail T31 ataupun T32, atau mungkin bisa juga terjadi di mobil Nissan seri lain. Cuma di kasus ini kita tidak membahas untuk tipe yang lain, kita fokus ke sini karena mungkin saja terjadi perbedaan, walaupun juga ada kemungkinan adanya persamaan dengan tipe-tipe lainnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan video seperti ini bisa membantu. Bila rekan-rekan merasa video ini cukup membantu buat mengatasi permasalahan di bengkel, boleh dibantu dengan klik like ataupun subscribe, ataupun mungkin bisa juga dengan share ke rekan-rekan bengkel naik kelas lainnya, seperti itu, supaya kita bisa share manfaat yang kita buat dari video ini ke banyak rekan-rekan bengkel di luar sana, seperti itu. Dan mungkin buat rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih detail, misalnya ada yang bingung dari video yang saya jelaskan kali ini, bisa aja langsung tulis di kolom komentar, ataupun juga rekan-rekan bisa request, Mas tolong buatkan video tentang ini. Itu kita sangat open, dan kita juga menanti kolaborasi dengan rekan bengkel naik kelas lainnya, seperti itu. Dan mungkin buat rekan-rekan yang penasaran, tadi adalah rekan bengkel naik kelas dari Jogja, namanya adalah Tamamatic. Beliau sudah cukup lama bekerja sama dengan MediaTek, dan kali ini kita bisa berkesempatan untuk membantu permasalahan di bengkelnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli produk dari MediaTek ataupun belum, mungkin bisa konsultasi dengan kami. Jika kita bisa membantu, kita akan coba bantu. Setelah kita selesai melakukan seperti ini, kita remote support, kita akan coba buatkan video tutorial atau video ulasan seperti ini, supaya rekan-rekan yang mengalami masalah yang serupa itu bisa terbantukan dengan adanya video kali ini, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa pengen naik kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek